Presentasinya apa sih tugas ibuan? Oke, kita mulai hari ini coba untuk kita mulai start untuk bedah JavaScript ya. Seperti yang saya bilang kemarin, kita akan gunakan modul dari Web3 Schools. Ya. Web3 Schools, silakan semua juga ikut buka ini ya. Jadi versinya versi digital ini, versi web. Nah, kemudian pilih yang JavaScript. Oke. Mungkin sedikit sambil praktek sedikit ya. Editornya pakai apa biasanya? Kayak Visual Studio Code atau yang lain. Serah ya. Pokoknya ini sesuai kebiasaannya sendiri-sendiri. Oh, ada Aziza, Mbak Aziza. Jadi ya, pakai closed caption bisa nggak? Ada live transcript ini sebentar, Aziza. Ini ya, Aziza Karon ini ya. Kamu pakai HP ya Aziza ya, Mbak Aziza? Iya, Pak. Ini kan saya bisa aktifkan fitur closed caption di Zoom. Sebenarnya lebih mudah kalau diketik pakai closed captionnya Zoom. Tapi itu nggak bisa pakai HP, harus pakai PC juga. Terserah sih mau metode yang mana. Ini saya nggak bisa mengaktifkan soalnya pakai HP. Mungkin next time ya, pakai PC ya. Jadi pakai fitur live transcript-nya ini, pakai fitur closed caption-nya Zoom. Coba nanti tanya temennya, kemarin ada yang bisa dan katanya lebih gampang. Oke, kita lanjutkan. Seperti biasa ya, kalau kita pakai editor ini sebenarnya sih bisa langsung dimengerti sebenarnya modul yang ada di sini. Cuma biar greget lah, biar ada prakteknya. Saya coba kasih saya ketik di komputer gitu filenya.
Oke, ini kan struktur dasar HTML kan seperti ini ya. Coba kita nanti sambil mengikuti modulnya Witri School, kita langsung praktekkan di situ. Jadi langsung kita mengikuti ini ya. Oke. Production. Cepat kok ini nanti. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan oleh JavaScript? Jadi JavaScript itu nanti adalah kalau di web ini untuk fungsi-fungsi interaktif ya, untuk fungsi-fungsi interaksi dengan user. Kalau HTML dan CSS itu hanya apa yang terlihat di mata ya warna, tata letak dan lain-lain. Tapi interaksi dengan user atau event, misalkan kita bikin modal atau dan lain-lain, atau kita ngasih warning, ya itu butuh JavaScript ini. Nah, contoh kasus ini, kita bisa membuat semacam ini ya, tampilan seperti ini untuk nyalakan lampu, matikan lampu. Nah, ini bisa dilakukan oleh JavaScript. Oke, nah nanti kita akan bedah ini gimana cara apa aja yang penting di sini. Oke, untuk sementara ini saya hapus gitu, misalkan biar mudah. Saya running. Hasilnya kan seperti ini ya. Nah, coba kalau dilihat sebenarnya ini kan hanya permainan dua gambar ya. Gambar pertama ini gambar seperti ini. Gambar yang kedua itu gambar seperti ini. Berarti ada dua gambar, satu nyala, satu mati. Nah, kita hanya mempermainkan properti SRC-nya. Ya. Mas, tahu kan, kalau kita mau insert gambar itu kan sintak HTML-nya kan IMG SRC itu kan. Nah, ide dasarnya adalah kenapa kita nggak ubah-ubah aja IMG SRC-nya. Jadi ketika diklik tombol nyala, kita ambil gambar yang lampu itu kondisi menyala. Ketika diklik mati, kita ganti gambar yang tadi itu nyala menjadi gambar yang mati. Jadi hanya permainan dua file ini, dua file. Nah, filenya itu namanya kalau di sini ya, itu namanya bulb on sama bulb off. Ekstensinya pakai GIF, nggak pakai PNG tapi pakai GIF. Nah, JavaScript itu memerankan peran yang penting di sini. Nah, yang kita sebut sebagai event ya. Jadi di JavaScript ada beberapa event yang kita gunakan untuk interaksi dengan user. Nah, apa aja nanti kita bahas. Salah satunya on click ya. On click itu ketika button ini saya kasih event atau kejadian diklik satu kali, dia akan ngapain gitu. Ini juga sama. Ketika tombol ini kita kasih event on click, ketika diklik dia ngapain. Ya. Nah, contoh ini ada dua tombol. Ya, masih ingat ya kalau membuat tombol kan pakai button gitu. Nah, tapi kita tambahi properti tambahan yang namanya on click. Ya, ketika diklik dia akan ngapain kan gitu. Dia akan diklik. Ya, ketika dia diklik dia akan ngapain. Nah, ngapainnya itu ada di sini nih. Itu blok nih. Nah, ada beberapa cara. Ada yang langsung dituliskan seperti ini, ada yang dia itu memanggil sebuah fungsi. Nah, itu nanti kita coba di berikutnya nanti ada cara yang lain. Kalau ini itu langsung di set nilainya. Jadi dengan bahasa sederhana, kalau button ini saya klik, dia akan dokumen get element by ID my image src. Nah, ini yang namanya DOM itu ya ini, dokumen objek model. Ya. Jadi biar gampang coba ini saya taruh di atas. Oh, ya, nggak bisa kenapa?
Oh bisa sih, bisa. Nah ini ya, agak ini sedikit ya, coba kasih BR gini. Nah udah agak rapi lah. Nah ini kalau kita lihat strukturnya kan ada ini ya, pertama kali itu ada ini IMG SRC ya, IMG SRC proof of. Jadi pertama kali ditampilkan itu menampilkan gambar lampu mati ya. Di SRC-nya adalah big bull of gift. Tetapi di sini ada properti yang penting ya. Jadi JavaScript ya sama kayak CSS. Kalau kita di CSS namanya apa? Selektor ya, selektor. Jadi kalau di JavaScript ini juga memakai selektor selektor elemen ya. Nah, bisa pakai ID, bisa pakai kelas. Ya. Kalau CSS biasanya pakai kelas gini ya. Nah, kalau JavaScript, kelas juga bisa. Tapi kalau saya sendiri praktiknya itu lebih sering memakai ID, properti ID gini. Jadi maksud saya gambar ini area di sini ini saya kasih area, nama areanya adalah my image. Ya. Kemudian isinya SRC-nya yang akan kita ubah-ubah. Paham ya? Nah, sehingga ini kan tampilan pertama gambar. Nah, ketika kemudian ini kan tombol. Ada dua tombol, satu tombol on, satu tombol off. Nah, ketika tombol on dikasih event on click, ketika diklik dia akan mengubah elemen yang ID-nya my image gitu. Ya. Jadi perintah ini satu blok kode ini akan sering dipakai di JavaScript. Ya, jadi dokumen get element by ID dengan dasar sederhana tolong setting elemen HTML ya yang ID-nya my image. Nah, ini kan yang ID-nya my image kan ini IMG ini. Nah, oke, ini sudah terpilih ini. Segini ini sudah terpilih. Kemudian set nilai SRC-nya. Nah, jadi di elemen ini, di elemen IMG ini, itu ada properti SRC. Nah, kan ini. Nah, SRC inilah yang akan kita ganti nilainya. Yang awalnya itu put off, kalau ini kita klik, dia akan ganti SRC-nya menjadi put on, sehingga lampu nyala. Ya. Nah, kalau yang button satunya, dia sama, dia akan ngambil, dia akan ngeset elemen yang ID-nya my image ini sama. Nah, kemudian set SRC-nya menjadi file HUD of .gif. HUD of .gif itu kan berarti lampu mati kan. Kan tadi saya bilang ada dua file. Kalau saya klik dia akan dia akan ganti SRC-nya nilainya menjadi HUD of GIF. Nah, segampang itu ya. Nah, jadi yang penting memang di sini. Jadi JavaScript ini memanipulasi nilai elemen HTML. Elemen HTML itu apa aja ya? Banyak sintak HTML itu di sini disebut sebagai elemen. Contoh misalkan div ya. Contoh div. Terus apa ya, semua ya, P paragraf ya. Ada H1 misalkan. Ini namanya elemen. Ya. Ada apa lagi? Semua sintak HTML itu kita sebut sebagai elemen. Nah, elemen-elemen ini agar kita bisa atur behavior-nya atau kelakuannya, nah, biar bisa kita atur. Misalkan properti IMG tadi kita atur kan, propertinya menjadi apa. Nah, itu setiap elemen itu harus dikasih nama. Ya, sama kayak CSS. Kita kalau mau ngasih warna sebuah div itu harus dikasih nama. Ya, kalau biasanya kalau di CSS kita pakai kelas. Misalkan bagian header kan gitu. Nah, ini untuk CSS. Nah, kalau pakai untuk JavaScript kita biasakan pakai ID, property ID. Ya. Nah, gitu. Ya, inilah yang menjadi pengait ya, atau kuncinya itu di sini. Jadi JavaScript itu tahu dia mau
melakukan aksi di bagian mana, itu dengan mengambil selektornya, ID-nya ini. ID-nya namanya apa? Bagian header. Berarti di sini harus diganti bagian header. Ya, gitu. Oke, sedikit ini ada pertanyaan mungkin untuk awalan. Belum, Pak. Oke, belum. Nah, kemudian JavaScript juga yang vital juga ya, yang sering dipakai. Itu JavaScript itu digunakan untuk memanipulasi CSS, tampilan CSS. Contoh seperti ini. Ya, awalnya stylenya seperti ini. Kalau kita kasih JavaScript, style ini bisa diganti saat itu. Saat ngeklik, stylenya bisa langsung diganti. Oke, nah, ini kalau kita lihat ya, kodenya juga sederhana ini. Nah, apa itu? Ya, ada elemen namanya P. Ya, ini kita sebut sebagai elemen ini, paragraf. Ya. Tapi, ingat lagi, harus ada selektornya gitu. Selektornya adalah menggunakan ID. Dikasih nama demo. Ya, berarti nanti kita tinggal, kalau kita mau ngasih perlakuan ke satu blok elemen ini, berarti kita tinggal manggil ID-nya apa. Gitu. Nah, contoh dalam hal ini, kita bikin button baru di sini bawah, ya, button, tipenya button, ya kan. Nah, kemudian ada event lagi namanya on click gitu. Ya, kemudian aksinya apa? Aksinya adalah elemen yang namanya demo, ya, dia kan manggil, dia ngeset elemen atas ini. Elemen yang namanya demo, kamu saya ganti stylenya. Ya. Kalau kalian masih ingat kan, kalau kita mau ngasih CSS kan tinggal propertinya apa, misalkan font size atau apa gitu kan. Nah, kalau di sini cara nerapkan CSS-nya cukup dipanggil titik style gitu. Jadi dia mau ngeset stylenya. Kemudian properti CSS apa yang mau diubah? Misalkan font size-nya diubah menjadi nilainya 35 pixel. Atau 80 pixel. Nah, kan gini. Mudah kan ya? Jadi yang dikunci itu hanya ini. Get element by ID. Ini dia kayak berkomunikasi dengan elemen yang ada di sini. Nah, coba kalau event ada apa? Ada banyak ya. Nanti aja lah. Nanti di bawah ada sendiri. Salah satunya ini on click. Jadi kita sekali ngeklik. Ya, sekali ngeklik, aksinya apa? Nah, hide element. Nah, ini kan sebenarnya CSS. Makanya kalau CSS-nya kuat, kalian mau membuat game pun bisa dengan bermodalkan CSS sama JavaScript. Nah, contoh ini menyembunyikan. Menyembunyikan ini kan sebenarnya kan tinggal mau ngatur properti CSS-nya paragraf ini kan. Kalau kalian masih ingat di CSS itu ada apa? Ada properti yang namanya display. Ya, display itu ada none, ada block, ada inline block, ada apa lagi? Display itu kan banyak ya, ada block, ada inline block. Nah, itu kan kita tinggal memainkan properti CSS itu aja kan sebenarnya. Kalau ini properti ini displaynya saya ganti none, dia akan hilang. Nah, cuma masalahnya saya mau ini hilang kalau tombol ini diklik dulu. Kalau ini nggak diklik dia nggak akan hilang. Nah, disitulah kita perlu JavaScript. Ya. Bisa dilihat masih sama menggunakan selektor ID demo ini. Ya, kemudian di sini juga dipanggil, ketika diklik dia akan ngeset elemen yang namanya demo. Style ya, berarti CSS-nya yang mau diubah. Properti apa? Properti display. Nah, menjadi none. Displaynya menjadi none. Gitu. Mudah ya? Kalau bingung langsung tanya aja. Oke. Nah, kemudian kalau yang tadi itu kita menulis JavaScript
tidak dengan kondisi yang ideal ya, atau tidak sesuai rule. Nah, rule yang benar itu harusnya seperti ini. Kalau CSS kita tulis dengan di antara script, ya, di antara sintak style dengan slash style kan gitu kalau CSS. Kalau JavaScript kita update dengan script dan slash script. Nah ini contoh yang benar, cara nulis yang benar. Nah, jadi kita sisipkan di sini dengan awalan script dan akhirnya slash script. Nah dalam hal ini contoh ya, kita punya elemen namanya ID demo. Nah, ini elemen paragraf. Tapi isinya awalnya itu masih kosong. Nah, kita mau ngeset isi atau nilai daripada elemen ini, nilainya diisi dari JavaScript. Nah, di sini. Caranya masih sama, dia manggil atau dia ngeset elemen yang namanya demo. Nah, kemudian ada properti namanya inner HTML. Yang perlu diingat, yang perlu ini apa istilahnya diubah-ubah itu hanya di bagian ini ya. Jadi JavaScript itu dia manggil, dia mau ngeset elemen ya, terus dia akan tanya elemennya mau di set apanya gitu loh. Nah, ini tergantung. Misalkan mau ngeset teksnya ini diganti, berarti dia pakai inner HTML gitu. Kalau mau ngeset stylenya berarti titik style. Ya. Jadi propertinya yang berubah-ubah. Kemudian juga biasanya, jadi JavaScript itu bisa satu blok JavaScript itu bisa disisipkan di bagian header, bisa juga biasanya di bagian body, di dalam body juga bisa, atau kadang juga di bawah, di footer gini juga bisa. Jadi dia bisa disisipkan di mana-mana, tidak saklek ya, tidak harus di bagian mana, di header gitu enggak. Bisa aja dia ini disisipkan di tengah di sini atau di sebelum slash body, di bawah sini. Ya. Tapi umumnya JavaScript itu ditaruh di bagian header sini, di antara tag sintak head dan slash head. Kan sama dengan CSS juga ya. CSS juga diletakkan di sekitar ini kan, antara head ini. Nah, ini coba mulai menggunakan fungsi. Nah, saya akan hapus. Nah, ini sama kayak tadi, cuma ini caranya lain dan ini cara yang benar. Kalau yang tadi itu bukan cara salah, tapi itu tidak rapi dan nanti ke depan akan membingungkan. Jadi pakai fungsi ya, usahakan biasakan memakai fungsi. Nah ini kan sebenarnya sama kayak yang awal tadi, cuma bedanya gini. Kita lihat ya, button, tipe button oke, sama, kemudian eventnya on click. Nah bedanya kalau tadi langsung di set di sini, aksinya itu langsung ditulis di sini. Nah kalau ini dia akan kelompokkan, dia akan panggil. Jadi ketika diklik dia akan memanggil sebuah fungsi yang namanya adalah my function. Ini yang cara yang benar, yang rapi kayak gitu. Kalau tadi langsung ditulis di sini hasilnya, apa event aksinya. Nah, kalau ini dia akan memanggil sebuah fungsi, di mana fungsi itu nanti isinya adalah aksi dari apa yang diklik. Jadi ini lari nanti ya, ini lari. Ketika on click itu diklik, dia akan memanggil fungsi yang namanya my function. Dia akan ke sini. Dia akan memanggil fungsi my function. Namanya kan sama nih. Nah, baru ini dijalankan ini. Dokumen get element by ID demo ya, berarti dia akan mengubah elemen demo. Apanya yang diubah dalamnya? Inner HTML. Inner HTML itu kita mau mengubah yang ada di sini. Ya, menjadi tulisan paragraph change. Nah, sehingga kalau di running hasilnya ini sama kayak yang awal tadi, tapi ini lebih rapi. Ya, jadi nanti fungsi kita di JavaScript itu tinggal membuat sebuah fungsi-fungsi gitu. Ya, misalkan ada 2 tombol, berarti siapkan 2 fungsi. Fungsi tombol 1, fungsi tombol 2. Oke, coba ya sambil ini bisa langsung diterapkan di sini. Coba di copy aja ini.
sini. Ini udah ada ininya ya. Jadi saya cukup ngambil ini ya. Taruh sini. Terus JavaScript-nya saya taruh di atas. Nah, ini saya ganti coba. Ini namanya fungsi 1. Biar kalian nggak bingung. Saya punya 2 fungsi. Ya. Sorry, tombol 1. Terus saya punya fungsi lagi 2 ya, 2 fungsi. Tombol 2. Nah, elemen yang mau dikasih perlakuan itu sama. Namanya demo. Coba kalau saya rencananya mau bikin 2 tombol gitu. Nah, kalau tombol 1 diklik, dia akan mengubah tulisan menjadi tombol 1. Change gitu. Nah, kalau tombol 1-nya diklik, dia akan ganti tulisan menjadi tombol 2 change. Nah, sekarang gimana cara manggilnya? Berarti saya kan perlu membuat 2 buah button ya, dengan fungsi on click, dua-duanya on click. Nah, misalkan ini button pertama, ini saya ganti keterangannya. Nah, ini tinggal saya arahkan kemana? Ya kemana? Mau ngambil fungsi yang mana? Nah, misalkan tombol 1. Berarti tombol 1 gini. Nah, kalau ada 2 tombol, berarti fungsi 1-nya ngambil ke tombol 2. Oke, silakan di save. Nah, ini kan tombol 1 change, tombol 2 change. Nah, kodenya seperti ini. Oke, ada pertanyaan dari sini? Belum, Pak. Oke, masih ngikuti ya. Kalau bingung langsung tanya. Ya. Nah, JavaScript juga bisa diletakkan di body, tidak di head. Nah, ini script-nya ini ditaruh di dalam body, di antara body dengan body. Nah, ini juga jalan. Nah, kemudian juga sama seperti CSS, JavaScript ini kita bisa letakkan di external file, ya, menggunakan external file. Jadi nggak ditulis di situ, tapi ditulis di file di luar. Nah, kalau kayak gini lebih rapi ya. Jadi nama filenya tinggal kita src gitu. Nama file JavaScript-nya apa. Sama kayak CSS kan. Nama file CSS-nya apa. Isinya sama nanti. Isi filenya sama. Tapi ekstensinya .js. Saya kira jelas kalau itu ya. Kalau sudah pernah main CSS pasti paham. Sehingga script JavaScript bisa kita rujuk seperti ini. Bahkan kita juga bisa ngambil dari misalkan kita pakai library JavaScript dari website lain, itu kita bisa juga panggil langsung. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini output ya, kita berbicara masalah output. Nah, tadi ada inner HTML ya. Jadi kita mau mengubah isi dari sebuah elemen, itu kita tinggal manggil dengan properti inner HTML. Ini untuk menulis sesuatu ke dalam sebuah elemen HTML. Nah, kalau dokumen write apa? Nanti kita lihat di sini. Kalau window alert apa? Kalau console apa? Nah, ini contoh inner seperti yang tadi. Pakai titik inner HTML.
Jadi dia langsung menuliskan sesuatu ke dalam elemen yang namanya demo. Diisi apa? Ini diisi penjumlahan angka 5 ditambah 6 sehingga hasilnya 11. Nah, kalau dokumen bread jadinya gimana ini? Nah, sama ya. Hasilnya sama kayak inner HTML tadi. Nah, kalau window alert, ini yang sering kita pakai. Nah, ini alert nih namanya. Ini sangat mudah ini. Caranya cuma diketik alert dalam kurung isinya apa. Nah, ya, cukup window titik alert. Atau pakai alert ini. Nah, alert 5 plus 6. Nah, coba saya kasih contoh ya. Bikin alert ini, misalnya kita bikin tombol. Di sini kalau kita klik, alertnya muncul. Nah, gimana itu caranya? Contoh aja saya tambahkan ini fungsinya. Di yang tadi, saya tambahkan satu tombol lagi. Oke, sebentar. Saya buat fungsinya dulu. Fungsinya, misalkan, function, tampil alert. Saya masukkan ke sini ya. Nah, saya bikinkan satu buah tombol lagi buat menampilkan alert gitu. Caranya ya tinggal dipanggil ini fungsinya ini. Wah. Kita masukkan di sini. Oke. Nah, ini kan. Kalau kita klik on klik, dia akan manggil fungsi itu tadi yang isinya adalah alert. Nah, 5 plus 6, isinya langsung 11. Nah, kalau ini kan cara nulis variabel ya. Nulis integer langsung. Kalau misalkan mau nulis teks, nah, ya berarti harus di-update dengan tombol petik ya. Di petik ini kalau di sama kayak di PHP kan, sama kayak di PHP. Nah, ini kan kalau string di-update dengan petik, kalau integer angka langsung ditulis. Oke. Nah, kemudian ada juga yang namanya konsol, dan ini juga sering kali dipakai. Kalau teman-teman pengembang front end ya istilahnya, pasti untuk mendebug itu ya, untuk mendebug. Jadi kalau di JavaScript itu kalau ada kesalahan kode atau mau menganalisa sebuah kode kok nggak jalan kenapa, nah itu biasanya kita pakai konsol ini, konsol log. Kalau di PHP kita bisa pakai vardam gitu kan, bisa pakai vardam. Nah kalau di JavaScript kita bisa pakai konsol log. Konsol log itu tampilnya di mana? Nah, nggak kelihatan kan di sini. Nggak akan tampil di sini karena konsol log itu nggak akan tampil di konsol. Bentar ya, saya coba. Saya ganti ini ya, alertnya ini saya ganti menjadi konsol. Nah, ini konsol log 5 plus 6, berarti hasilnya 11. Tapi ditampilkan di mana? Nah, saya refresh. Nah, kalau saya klik alert, kayak nggak tampil apa-apa. Ya, karena melihatnya emang nggak di situ, ngelihatnya di sini. Kalau pakai mau Chrome di sini, Google Chrome di sini. Developer tools ya. Di more tool, developer tools ini. Nah, ini dilihat konsol, di sini ada konsol. Nah, nilai 11-nya kan muncul di sini. Nah, jadi biasa kalau kita mau mendebug program ini kok error kenapa ya? Variabelnya muncul nggak ya? Nah, untuk memastikan itu kita nggak harus tampilkan di sini, tapi cukup ditampilkan di konsol ini. Penting banget konsol ini kalau di JavaScript. Apalagi nanti kalian pakai Node.js.
Misalnya untuk mendebak error. Kalau saya klik, nah dia munculnya di sini. Di konsol. Jelas ya, di sini ya. Print ini cara yang dipakai. Ya, nanti silakan coba sendiri. Oke, kita lanjut ke statement. Cepat ya, ini pokoknya tolong fokus karena kita nanti di Node.js itu masih banyak banget PR-nya. Nah, statement ya, cara membuat variabel di JavaScript itu menggunakan sintaks yang seperti ini. Biasa kita biasa kita deklarasikan dengan var gitu. Var itu variabel. Variabel. Saya punya variabel, nama variabelnya ada X, Y, dan Z. Nah, ini cara menuliskan variabel. Jadi kalau harus dibikin var dulu ya. Harus di var dulu. Atau ditulis var X, var Y, var Z gitu boleh. Nah, itu biar simbol ditulis X, Y, Z atau apa, punya variabel apa, baru di bawahnya di assign nilainya. X sama dengan 5. Jadi nggak perlu ditulis integer X gitu ya. Kalau kita pakai C++. Dia akan tahu langsung, JavaScript langsung tahu. Kalau ditulis 5 gini berarti tipe data X-nya dia akan menjadi integer. Ya, kalau Y tulis 6 gini berarti dia integer. Nah, Z adalah penambahan X dan Y. Berarti ini penjumlahan integer 5 dan 6. Jadi 11. Hasilnya 11. Nah, kemudian yang juga nggak kalah penting ini, cara menulis. Nah, saya running dulu ya. The value of Z is 11. 11 ini ngambil dari variabel Z ya. Ya kan? Tapi tulisan the value of Z is, nah, sampai sini. Ini apa? Ini string ini. Ini karakter yang kita inputkan langsung. Tapi jadi berarti ini ada dua bagian, yang di sini kita tuliskan langsung, yang di sini ngambil dari sebuah variabel. Nah, berarti perlu yang namanya apa? Concatenation ya. Jadi penggabungan antara dua tipe data yang berbeda. Ini tipe data string atau char, teks, yang ini tipe data angka, sehingga ini perlu digabungkan gitu, di-join. Nah, ini yang harus diingat. Untuk menjoin dua variabel yang berbeda, dua tipe data yang berbeda, kita tinggal pakai operator gini, kayak simbol plus gini. Nah, jadi kalau dilihat the value of Z is sampai sini, ini adalah tipe datanya char atau string atau karakter gitu. Nah, kemudian Z ini ngambil dari angka di sini. Nah, caranya gimana? Langsung dipisahkan, dikonjungsi, dihubungkan dengan plus. Plus, terus Z itu adalah ngambil dari nilai ini, nama variabelnya. Kemudian ditutup lagi dengan plus. Kenapa? Karena kita mau gabungan lagi dengan sebuah titik ini. Titik ini kan karakter ini. Walaupun dia cuma satu titik gitu, tapi ini tipe datanya udah lain. Berarti di sini ada 3 blok ini, ada 3 bagian. Sini 11 sama titik. Nah, hingga diapit lagi dengan plus. Paham ya? Beda dengan PHP ya. Kalau PHP pakai apa ya untuk concatenation? Ada yang ingat? Kalau di JavaScript pakai plus. Kalau di Python pakai plus juga kalau nggak salah. Kalau di PHP pakai titik, ya bener nggak pakai titik? Kalau masih ingat di PHP native, kalian menggabungkan variabel dengan variabel angka dengan variabel string, itu biasanya pakai titik, ditulis pakai titik. Kalau ini di sini ditulis pakai plus. Nah, kemudian semikolon ini tidak wajib ditulis ya. Di JavaScript, kalau di PHP ini di akhir baris itu kan harus ya wajib, sifatnya wajib, harus ditulis titik koma. Kalau nggak di titik koma kadang error. Nah, tapi kalau di JavaScript
itu opsional, bisa ditulis, bisa enggak. Kalau ini enggak ditulis juga jalan ini. Nah, ini kan nggak ada beda gitu. Ya, kalau di JavaScript nggak masalah, ditulis atau nggak ditulis tidak berefek gitu. Oke, kita lanjut. Ya, sintak. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau kita nulis angka gini, dia langsung tipe datanya number gini ya. Kalau string, ya kita petik. Boleh dipetik 1, boleh dipetik 2. Terus variabel di JavaScript dituliskan dengan var x ini. Nah, kalau operator ambil sama kayak yang lain-lain, bahasa yang lain, nggak ada bedanya, plus minus kali bagi, cara nulisnya juga seperti ini. Terus untuk mengassign juga sama, pakai sama dengan. Nah, ini contoh 2 string yang digabungkan jadi 1. Nah, sama pakai plus ya. Sebenarnya langsung dituliskan nggak masalah ini. Cuma ini untuk menunjukkan kalau misalkan nilai ini sama nilai yang di sini, nilai yang di sini itu ngambil dari variabel yang lain. Nah, itu pakai plus. JavaScript is case sensitive ya, dia case sensitive ya. Nama variabel kalau emang itu ya harus itu. Ini last name, ya di sini harus ditulis last name, L-nya kecil, N-nya gede. Nggak bisa ini kecil semua, karena dia case sensitive. Kemudian komen, kalau komen di JavaScript itu dengan tombol slash, double slash. Sama nggak kayak PHP? Sama ya, PHP juga double slash. Kalau multi-line dengan cara slash bintang, diakhiri dengan bintang slash. Sama seperti PHP. Terus juga variabel, yang saya bilang tadi, dideklarasikan dengan var. Nah, kemudian di JavaScript versi baru, yang saya bilang ES6 kemarin, ECMAScript 6, itu ada cara baru untuk mendeklarasikan sebuah variabel. Biasanya pakai let dan pakai constant. Ini hubungannya sebenarnya dengan ini ya, scope dari sebuah variabel. Apakah variabel itu bertipe variabel global atau variabel yang private ya, privat artinya hanya bisa diakses di dalam satu buah fungsi aja. Nah, itu dibedakan menggunakan ini. Kalau let itu variabel yang sifatnya hanya lokal, jadi privat, variabel privat. Jadi dia hanya berlaku di dalam sebuah fungsi aja. Tapi kalau var itu variabel global. Jadi kalau kamu membuat variabel dengan awalan var, variabel itu bisa dipakai oleh semua fungsi yang ada di halaman itu. Ya, ini praktikal aja kalau sudah ketemu kasus nanti ya. Nah, ini ada contohnya. Nanti aja ya kali ini, di prakteknya aja ini. Jadi ini kaitannya dengan variabel global dan privat.
Nah, di JavaScript juga kita bisa pakai konstanta. Jadi kalau misalnya kita mau ini program kayak perhitungan kayak gini, yang kalau kita pakai cons kayak gini, variabel ini hanya di set satu kali. Kalau di bawahnya di set lagi nilainya, dia nggak akan bisa. Ya, nah, cocoknya buat konstanta seperti ini. Misalkan nilai P itu kan 3,14. Ya selamanya kan 3,14, nggak mungkin diubah. Gitu. Nah, kita bisa deklarasikan menggunakan konstanta, cons ini. Oke, kita lanjut ke operator. Nah, di operator ini ya sama kayak yang lain. Ada sama dengan plus minus bagi. Ada plus minus multiplication, sisa hasil bagi. Ya, sama kan kayak bahasa yang lain. Nah, yang penting yang ini comparison. Ini juga sama sih dengan PHP. Misalkan kalian bikin if sama dengan if sebuah syarat gitu ya. Itu sama dengannya harus 2 gini. Sama ya kayak PHP kan operatornya juga 2, sama dengan 2. Kalau tidak sama pakai not equal ini. Ya, lebih dari, kurang dari, sama dengan, sama. Ya, yang seperti ini kan kalau lupa tinggal buka web school tinggal dilihat. Kalau di JavaScript operatornya apa? Bisa aja di bahasa lain operatornya beda. Misalkan di Visual Basic gitu, bahasa Visual Basic sama dengan cukup 1. Nah, jadi nggak sama kadang tiap bahasa programming. Tinggal dilihat bukunya ini. Kemudian ada yang namanya arithmetic juga sama ya, arithmetic ya plus minus tadi. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Ini juga di skip dulu. Kemudian tipe data. Tipe data ini udah otomatis ini kalau di apa JavaScript. Kalau di C++ dan lain kita perlu menyebutkan integer, ini variabel integer, string variabel string. Kalau di sini langsung ditulis gini, var x1 3,4,0. Otomatis x1 itu nilainya akan menjadi integer, tipe datanya langsung jadi integer. Jadi dia mengikuti apa yang diisikan di sebelah kanannya. Kalau yang ini diisi teks, berarti x1 akan menjadi, tipe datanya menjadi teks gitu, menjadi string. Nah, sekarang ngomong array. Nah, array ini penting banget array. Karena erat kaitannya nanti dengan JSON ya. Itu JSON-nya sebenarnya kan array. Array di JavaScript cara nulisnya seperti ini. Ya, jadi variabelnya namanya cars, langsung di-update dengan kurung kotak gini. Terus namanya dipisahkan dengan koma. Cara manggilnya, masih ingat ya, cara manggil array, kita tinggal panggil nama array-nya apa, terus indeks ke berapa. Masih ingat kan, ini namanya indeks. Ini indeks ke 0, jadi array itu dihitung dari 0. Ya. 0, 1, 2. Jadi kalau mau menampilkan BMW, bukan 3, tapi 2. Cars, variabel cars, indeks yang kedua. 012 BMW. Ada juga yang namanya objek. Jadi objek itu ya ini di JSON akan kita pakai ini JSON. Di JSON objek nanti kita pasti pakai ini. Jadi atasnya array itu namanya objek. Jadi array itu lebih kecil, dia hanya menyimpan apa ya? Kalau banyak parameter gitu, misalkan array, di dalam array ada
saya punya sebuah variabel tapi di dalamnya ada beberapa array. Nah, itu baru kita masukkan kita bentuk dalam sebuah objek. Jadi di dalam objek itu biasanya ada beberapa array. Gitu. Misalkan ini saya punya objek namanya person. Ya. Nah, di sini ada beberapa properti yang namanya first name, last name, age, dan color. Nah, di first name ini kita bisa membuat array di sini. Atau di last name-nya juga bisa. Nah, cara ngaksesnya dilihat. Kalau itu objek, ya, kalau bukan array. Kalau array tadi kan dipanggil nama variabel array-nya apa, indeks keberapa. Nah, kalau di sini, kalau objek, itu dipanggil nama objeknya apa, person, terus nama propertinya apa, first name. Person titik first name. Berarti isinya John. Ya. Terus pakai concatenation tadi, pakai plus, diambil person yang age 50. Ya gitu ya. Jadi ada array, ada objek. Kemudian ngomong fungsi sekarang. Fungsi tadi udah kita praktekkan. Cara nulis fungsi di JavaScript. Simple ya. Nah ini. Nama fungsi ditulis dengan function. Terus nama fungsinya apa. Nah ini di dalamnya ini bisa kita kasih, apa ini istilahnya? Parameter ya. Kita bisa sisipkan parameter. Jadi fungsi yang membawa nilai. Misalkan kita bawa dua parameter P1 sama P2, itu kita bisa langsung tulis di sini. Nah, nanti lah di contoh ya. Di contohnya nanti ada. Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya sama kayak tadi. Saya punya script ya di dalamnya. Nah, ini saya punya variabel X. Nah, nilainya itu adalah memanggil sebuah fungsi. Memanggil fungsi yang namanya myFunction. Mengambil ini ya. Oke. Jadi dia memanggil sini. Memanggil ke sini, tapi dia membawa dua parameter. 4 sama 3. Nah, berarti di sini nanti dia tangkap nih. Nah, berarti A-nya itu nilainya akan menjadi 4. Terus 3-nya disimpan di B ini, ditangkap oleh B. Nah, setelah ditangkap, nilainya tadi ditangkap di parameternya, kemudian dikalikan. Nah, ini contoh passing parameter menggunakan fungsi. Misalkan bikin program seperti ini, konversi suhu. Nah, hasilnya kok nggak jadi ya? Ada yang hilang tadi. Oh ini nggak jelas, ini salah ini. F-nya nilainya nggak di-assign dari sini. Ini kayaknya benar nih. Nah ini benar nih. Bisa nggak memahami ini? Jadi ada tulisan the temperature is, ya, ini string. Kemudian nilainya itu ngambil dari sebuah variabel, sebuah fungsi, ya, hasil dari sebuah fungsi.
Jadi dia itu memanggil fungsi yang namanya to Celsius. Terus dia membawa sebuah nilai atau parameter, nilai 77. Dia akan ditangkap oleh Fahrenheit ini. Ya. Kemudian kalau sudah ditangkap, diproses 5/9 dikali Fahrenheit-nya berapa, 77 dikurangi 32, hasilnya 25. Nah, hasil perhitungan ini langsung di return, jadi hasilnya langsung dilempar lagi ke sini, hasilnya langsung ditampilkan di sini. Nah, sehingga nilainya dari temperatur is 25 Celsius. Ya, jadi ini pakai return, jadi tidak dilewatkan sebuah variabel, tapi dia langsung memanggil sebuah fungsi, terus nilai fungsi itu apa, hasilnya langsung dilempar lagi, diambil di sini, dilempar ke sini. Nah, ini OOP ini, OOP-nya JavaScript. Kita nggak akan bahas ini, ya, karena OOP itu tidak selamanya program itu butuh OOP ya. Kalau program itu besar banget ya, yang butuh OOP seperti kamu pakai PHP, membangun web pakai Laravel, pakai CI, itu kan memang skalanya besar ya. Aplikasi web itu kan gede nanti akhirnya. Nah, itu membantu kalau pakai OOP. Tapi kadang-kala kalau hanya sebatas satu halaman aja, cuma untuk fungsi interaksi satu halaman aja, itu enggak, kita kadang nggak perlu OOP, pakai prosedural aja bisa, cukup. Jadi tergantung kebutuhan. Oh, bentar. Objek. Oh, ini masih objek sih ini sorry. Jadi itu yang tadi yang saya ngomong kalau ada array, ada objek ya. Nah, ini penjelasan tentang objek. Nanti kita perjelas ini di topik JSON ya. Nanti kita akan pakai JSON. Kemudian ke event. Nah, yang ini yang saya bilang tadi. Event itu ada banyak, nggak cuma satu. Nah, contoh tadi yang tadi kita pakai adalah on click. Nah, dia akan menangkap event kalau user itu ngeklik satu kali. Ada yang namanya on change. Ketika elemen itu berubah nilainya. Misalkan text box-nya itu dari kosong kemudian kamu isi. Nah, itu bisa ditangkap eventnya itu, on change-nya. Atau mau on mouse over, ketika mouse itu menyorot ya, ini kan menyorot ini. Nah, ini namanya mouse over ini. Nah, ini nyentuh ini namanya mouse over. Nah, ketika keluar di sini, ini namanya mouse out. Ada juga on key down untuk mendeteksi apakah keyboard itu ditekan atau tidak. Nah, ada juga on load ketika halaman web itu diakses di pertama kali, di load pertama kali. Nah, jadi eventnya ada banyak. Ini hanya masalah tipe data string ya. Nah, kita bisa pakai fungsi-fungsi untuk mengekstrak sebuah string, misalkan untuk membaca jumlah karakter. Nah, ini gampang aja, pakai property length. Jadi txt nama variabelnya apa, pastikan sudah bertipe string ya. Kita ambil length-nya. Nanti langsung tampil nilainya 26. Bisa juga untuk fungsi-fungsi yang lain gitu. Nah, di sini nih kayaknya string method. Nah, ini ada length ya, untuk membaca, untuk menjumlah jumlah karakter dalam satu kalimat. Ini apa ini, locate, untuk mencari ya, untuk mencari kalimat locate ini ada di indeks yang ke-7. Apa ya yang 7 ini?
posisi of the first occurrence of a specific type. Wow, maksudnya apa nih? Saya jarang pakai ini, pakai locate ini jarang. Searching for a string in string. Nah, ini butuh ini. Ini butuh ini, biasanya butuh banget nih. Oh iya, sama lokasi itu tadi, sama kayak locate tadi. Oh ini locate juga. Oh iya, posisi daripada sebuah huruf ya, huruf pertamanya ya. Nah, kemudian ada fungsi untuk slicing. Nah, ini sangat penting juga untuk parsing. Ya, parsing. Nah, misalkan mau ngambil yang banana aja, berarti ngambil karakter ke-7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kalau dihitung coba. A itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setelah karakter ke-7 itu diambil. Kemudian diambil sampai karakter 13 ya. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, ini. Ambil setelah 7, berarti 8 sampai 13. Nah, sehingga hasilnya banana. Nah, ini contoh untuk slice ya, slicing. Sering dipakai ini, yang seperti ini. Substrat ini bisa dicoba sendiri. Trim juga sama untuk menghilangkan karakter kosong, blank space. Nah. Kemudian ada JavaScript number. Number ini kayaknya sama ya tadi ya. Bisa dibaca sendiri kalau yang ini. Nah, ini untuk mengubah tipe data ini. Ini sering juga dipakai. Misalkan sebuah variabel itu awalnya tipenya integer, angka. Terus pengen kita ubah menjadi sebuah tipe data yang teks. Itu kita bisa konversi menggunakan seperti ini. Nah, misalkan awalnya itu tipe datanya itu number ini. Kemudian kita mau ubah itu menjadi sebuah string, tinggal dipanggil nama variabelnya apa. Kemudian kita kasih ini toString, sehingga dia akan berubah ini tipe datanya itu menjadi bukan lagi angka yang bisa dijumlahkan, tapi menjadi sebuah teks angka 1, 2, dan 3. Nah, ini untuk pembulatan ini kayaknya ya, pembulatan ini angka desimal. Misalkan mau ngambil 3 angka desimal ya, 2 angka desimal ya pakai to fix 2. Jadi dia akan diambil 9,66. Nah, ini kan. Jadi yang seperti ini tergantung kebutuhan ya. Jadi kalau pas butuh ya kita kembali lagi ke sini, lihat ke sini. Ini array. Tadi saya sudah bilang cara ngakses array gimana. Nah, dipanggil nama array-nya, kemudian indeks keberapa. Ada array, ini objek array yang tadi. Nah, ini sering dipakai. Pakai looping, tapi looping yang untuk misalkan saya punya array isinya itu banyak, ada banana, orange, apple, mango, dan saya pengen tampilkan satu-satu ke dalam sebuah list ya. Ini kan ULLI ini kan list. Awalnya datanya kayak gini.
Jadi nanti kita pakai banget ini untuk ngambil data dari API. Ya. Dari API yang kita dapat nanti hanya array seperti ini, tapi dalam bentuk JSON. Gimana kita bisa menampilkan itu dalam sebuah list kayak gini? Ya, kita perlu melooping, ya, kita perlu melooping. Di looping tahu ya looping? Looping itu kan perulangan. Nah, konsepnya adalah kita ngambil nilai dari setiap ini diambil satu-satu. Berarti cara ngambilnya ini tadi kan dipanggil nama variabelnya, kemudian indeks keberapa kan gitu. Berarti harus di looping nih. Fruits 0, fruits 1, fruits 2, fruits 3. Nah, ini harus di looping. Dan kita nggak mungkin ya ngetik satu-satu, sehingga kita looping. Dengan menggunakan looping kita akan dibantu. Oke. Jadi caranya looping itu for awalnya berapa? 0. Terus dia akan looping berapa kali? 3 kali. 4 kali ya. Berarti kita tinggal manggil nilai maksimumnya. 1, 2, 3, 4. Nah, dipanggil length-nya. Length daripada array ini. Jadi array itu bisa dideteksi panjang array-nya, isinya ada berapa, itu bisa dideteksi dengan menggunakan length, properti length. Sehingga dia akan nge-looping sebanyak 4 kali. Nah, dimulai dari 0. Nah, fruits ke 0, fruits ke 1, fruits ke 2, fruits ke 3. Di looping sehingga dia akan menghasilkan ini. Saya harap paham ya, ini looping biasa ini. Oke, sampai sini dulu mungkin. Kalau ada pertanyaan, monggo. Saya Ya, gimana? ada 2 sih Pak. Yang satu agak jauh. Yang pertama tentang yang alert tadi Pak. Misal ya, kan kita ngunjungin web gitu atau blog, ada tulisan di atas gitu kan, kayak apakah Anda ingin menerima pemberitahuan terbaru dari web ini? Oh, itu tuh iya. termasuk pakai alert atau bukan ya? Untuk menampilkan pop-up-nya itu pakai alert. Jadi dia pakai event onload ya. Pertama kali diakses kan sama kita webnya. Berarti pakai event dulu. Jadi pakai window onload tadi. Jadi pakai JavaScript. Ketika ada orang akses pertama kali, window onload akan mendeteksi. Nah, ketika window onload, dia akan mengambil sebuah fungsi itu tadi kayak tadi. Nah, kemudian dijalankan alertnya, ya, kayak ini tadi. Nah, dijalankan alertnya tadi. Nah, cuma di bagian alert ini nanti mau kita isi apa kan gitu. Nah, misalkan subscribe kan gitu, tombol subscribe apa. Nah, berarti kita ada fungsi lain. Nanti di sini kita menambahkan kode untuk subscribe. Subscribe-nya kan bisa saja kita memanggil sebuah API. Jadi misalkan ketika dia klik subscribe, dia seperti mengakses sebuah API yang sudah kita siapkan untuk nyimpan email atau alamat apanya dari seorang user tadi. Jadi kayak insert kayak CRUD, tapi CRUD-nya insertnya lewat API gitu. Nanti bisa pakai Axios untuk mengakses API itu ada banyak cara. Nanti kita pakai Axios, nanti kita bahas itu. Sederhananya seperti itu. Berarti kalau misalnya kayak web gitu yang barusan saya tanya, itu berarti nggak selamanya atau seharusnya pakai tombol atau button gitu kan, Pak? Enggak. Selama kita menguasai JavaScript, ya itu pentingnya kita menguasai JavaScript.
Kalau kita nggak pengennya langsung tampil ketika si user itu buka, berarti ya jangan pakai tombol kan. Kita harus cari event apa yang bisa dideteksi oleh JavaScript. Oh, ternyata ada event yang namanya window onload tadi. Ya. Atau body onload. Body. Jadi onload, eventnya namanya onload. Nah, onload itu berarti ketika di load pertama, ketika di load, nah intinya gitu. Sama halnya misalkan kalian pengen membuat dua tampilan web, nah, tampilan yang khusus mobile sama tampilan yang versi desktop itu misalkan warnanya beda, kemudian logonya beda, navigasinya beda, pokoknya beda semua. Gimana kita cara deteksi user itu kita arahkan ke web atau kita arahkan ke mobile? Ya pakai JavaScript. Ya. Paling mudah pakai JavaScript. Kenapa? Karena JavaScript itu client side. Jadi dia akan mendeteksi di sisi kliennya. Kita nggak perlu repot-repot. Kita tinggal siapkan kalau terdeteksi dia itu pakai HP yang layarnya kecil, kita langsung redirect ke web yang khusus untuk mobile. Kalau misalkan terdeteksi desktop, kita tinggal arahkan ke web yang versi desktop. Hanya dengan modalkan JavaScript ya. Ada window size ya. Ada properti window namanya size. Nah, oh ya itu di BOM ya, di bagian browser object model. Nah, JS window ini. Nah, window size. This property can be used to menentukan the ukuran of the browser window. Jadi semua event yang ada di browser ini kamu nutup tab ya. Kamu nutup tab ini bisa ini harusnya dideteksi juga. Nutup tab, buka tab, apapun pokoknya semua event yang ada di browser itu bisa dideteksi oleh JavaScript. Screen width. Nah, ini dia. Nah, ini kelihatan ini. Ini kalau kamu buka di komputermu pasti nilainya nggak 1366. Dia akan menyesuaikan layar yang ada yang kamu gunakan sekarang. Ya. Coba kamu lihat, kalian coba yang ini JS Screen, tampilnya berapa itu? Nilainya kalau di tempat saya 1366. Nah, dengan ini kalian kan tinggal bikin program if then kan. If nilai screen-nya ini lebih dari segini, kamu akan lempar ke sebuah web yang sudah kamu siapkan tampilannya. Jika kurang dari ini, lempar ke versi mobile. Tinggal di redirect aja. Nah, itu keuntungan menggunakan JavaScript itu. Boleh tanya lagi, Pak? Ya, monggo. Yang tentang tadi, ada yang tentang locate itu. Itu misal kita pakai WhatsApp atau apa namanya, Microsoft Word ya. Itu kan biasanya kita bisa nge-search atau kayak misalnya kita mau nyari kalimat atau apapun itu termasuk locate atau bukan ya, Pak? Bukan. Kalau itu murni kayak query biasa. Kamu query di SQL, ya select bintang itu, from kayak gitu. Ya kecuali fungsi locate yang itu tadi, dia hanya ngeset apa yang sudah ada tampil di sini, yang sudah di load di sini. Contoh saya mau saya mau mendeteksi either, ya, kayak Control F gitu loh. Di locate itu kayak Control F, langsung ke sini. Tapi kalau informasi ini tidak ada dalam halaman yang sama, ya berarti harus melakukan query ke database. Itu. Jadi locate itu hanya fungsinya persis kayak Control F. Ya, kalau mau di web, di mana, di PDF juga kayak Control F. Gitu. Ada lagi? Dari saya sudah, Pak. Makasih. Ya. Jadi nanti, ini nanti juga ada Ajax ya. Ini menarik, ini semakin ke bawah ini menarik. Bahkan kita bisa mendeteksi lokasi daripada user kita. Ada cumanya, ada masalahnya. Kalau kita pakai geolocation ini, mana ya? Nah, ini biasanya tidak akan akurat ya. Karena lokasi yang ditentukan itu
Nah, biasanya seperti ini. Dia berdasarkan BTS biasanya. Jadi dia mendeteksi dari seluler, posisi dari BTS seluler terdekat. Nah, itu sehingga kalau kamu bikin aplikasi Gojek misalkan, tapi versinya pakai web gitu ya, pakai Angular kayak atau pakai Vue.js, selama itu kamu pakai itu pasti tetap ada kelemahan dibandingkan kamu membangun aplikasi pakai native Android native, pakai apa? Pakai Java atau pakai Kotlin. Kenapa? Karena Java dan Kotlin itu kan selain dia deteksi dari nilai BTS ini, dia akan dirata-rata dengan nilai sensor GPS yang ada di HP. Sehingga dirata-rata sehingga akurasinya lebih tinggi. Kan ada kadang yang web-web itu yang minta lokasi kita. Kalau selama itu dia pakai geolocation JavaScript, pasti nggak akan akurat. Ya. Nah, kecuali aplikasi itu berbasis mobile dan dibangun pakai native, pakai Kotlin kayak atau pakai Java yang dia itu ngakses sensor. Dulu ada JavaScript yang bisa ngakses sensor itu ada, tapi agak berat dan ya tidak handal lah kalau mau dibuat aplikasi level production itu kelemahannya banyak dibandingkan native Android ya. Tapi sebenarnya secara default-nya kalau kalian cuma mendeteksi dalam satu kota itu masih mumpuni lah. Tapi kalau mendeteksi sampai sampai level berapa meter ini juga masalah. Tapi ini juga gak akurat ya ini. Saya sekarang di Jogja ini, kok ini tampilnya di Purwokerto. Nah, ya ini masalah-masalahnya kayak gitu. Ngacau biasanya. Oke, ada lagi. Nah, jadi kan ada keterangan. Geolocation is most accurate for device dengan GPS like smartphone. Nah, tapi programnya harus bisa mengakses GPS-nya smartphone. Nah, itu masalahnya. JavaScript secara default-nya itu nggak bisa mengakses sensor GPS. Oke, itu ya. Barangkali ada pertanyaan? Saya cukupkan aja sampai sini dulu. Jadi berikutnya kita bisa bahas yang lain. Untuk absennya untuk minggu ini masih saya putihkan, khusus minggu ini aja. Minggu depan saya panggil.